emang hubungan aku sama suami aku tuh kayak susah gitu loh buat kabar-kabaran gitu. Jadi kadang-kadang aku juga jadi worry, apalagi perjalanan dari Bandung ke Jakarta gitu ya. Sempat waktu itu tuh kayak gimana ya, waktu itu aku udah mau jalan ya gitu tuh dari jam abis maghrib gitu ya. Terus tiba-tiba itu kan harusnya kalau 6 jam ya at least lambat-lambatnya jam 12 udah sampai dong gitu kan. Iya gitu, pas banget komisi pertama aku itu adalah buat bayar DP kontrakan. Keren gak tuh? Keren. Karena itu kasus yang harus diinvestigasi dulu gitu misalnya. Terus kayak nasabah sedih gitu, aku juga jadi ikutan sedih gitu kan. Kayak dia ngerasa kayak aduh beli kok jadi kayak susah banget sih dipakainya, kok jadi kayak nggak guna sih gitu ya. Aku jadi kayak aku nggak pernah maksud gitu loh gitu. Aku tuh sebenarnya pengen nolongin, cuman kan itu keterbatasan. Aku kan sebenarnya perantara ya, aku bukan pembuat keputusan gitu sih. Jadi aku berusaha untuk gimana caranya komunikasi di awal yang baik gitu, jadi mereka ngerti apa yang mereka beli gitu sih. Welcome to Cerita Orang Biasa. Halo, aku Ninta. Aku Yasmin. Nah, seperti yang kita infoin kemarin, hari ini episode perdana nih. Kita kedatangan tamu spesial. Tamu agung, Tamu agung ya kan. Halo Dede. Halo Ninta Yasmin. Gimana kabarnya, Dede? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak ya sebelumnya udah berkenan menyempatkan hadir di Cerita Orang Biasa ini. Iya, aku juga makasih loh udah jadi tamu agung ya kan. Perdana. Episode perdana karena penting banget Penting ya. banget Nah, nih. Dede nih, Iya. kalau nggak ada Dede, nggak ada nih Nggak podcast akan ini ada nih, podcast kita nggak di sini ini. nih, gitu. Sebagai macomblang ya. Benar. Jadi ini nih guys, orang yang memperkenalkan yang aku ceritain ya kemarin, sahabat aku yang memperkenalkan ke Yasmin ya dari Dede ini, betul. gitu. Dek, sebelumnya kenalan dulu coba sama teman-teman kali ya. Oke. Halo guys. Aku perkenalkan dulu ya, aku Dede. Biasa dipanggil Dede, nama lengkap aku Andia Hardianti Putri. Kebetulan saat ini aku bekerja sebagai Certified Financial Planner. Kemudian aku sebenarnya juga masih aktif sebagai agen asuransi gitu sih. Dan aku juga pekerjaan utamanya masih mengantar kedua anak-anakku ke sekolah gitu. Macan ternak nih. Macan ternak. Itu pekerjaan utama ya. Pekerjaan utama. Betul. Mudah-mudahan ntar bisa cepat punya supir ya. Amin. Amin. Jadi curhat ya. Gak apa-apa dong, gak apa-apa. Halo Bapak Faris. Dengar ya. Mungkin kita sebenarnya sini pengen denger cerita Dede sih, gitu ya. Kita cerita-cerita aja lah. Kenapa sih Dede ini maksudnya awalnya gimana sampai menjadi agen asuransi gitu. Kebetulan kita nih kliennya Dede juga loh. Satisfy klien. Salah satu klien perdana juga nih. Dan betul. Banyak juga ya teman-teman aku yang emang jadi kliennya Dede juga gitu. Nah, maksudnya kalau kita pengen tahu sih behind the story-nya gitu sampai memutuskan jadi agen asuransi, di mana ya kita tahu ya kalau agen asuransi kan biasanya konotasinya tuh agak nggak bagus ya di mata orang-orang nih. Nggak tahu deh kalau lo gimana Yas? Ya mungkin kurang lebih gitu ya. Mungkin kadang-kadang ada yang punya temen terus mungkin diajak ketemuan terus akhirnya agak mundur teratur gitu. Kalau nggak asuransi MLM ya biasanya. Makanya begitu gitu tahu lah, gitu kan gitu. biasanya begitu ada tahu. aja. Aku juga suka gitu sih. Ada aja gitu kayak yang begitu tahu asuransi gitu kayak yang nanti dulu deh gitu. Jadi awalnya kan aku sempat kerja di multinational company ya di Jakarta gitu. Terus aku nikah nih gitu. Terus setelah beberapa bulan setelah nikah, gimana ya ngerasanya udah nikah tapi kayak aku long distance gitu. Tapi sebenarnya cuma di Bandung doang sih. Ini tahun berapa, Dek? 2013, Min. Jadi nikah 2013 terus kayak sempat long distance. Berarti belum ada WUSH juga ya kalau Bandung Jakarta belum. WUSH baru ada 2023. Iya. Kan itu bisa mempermudah gitu kalau itu berarti itu. Iya. Berarti ada ini ya kendala-kendala di gini. Dan tahun 2013 tuh aku inget tuh lagi bangun
bangun apa ya? Udah sih. Enggak deh. Cipul sudah ada. Udah ada Iya, Cipul soalnya aku kan? inget tuh kan zaman-zaman itu kan juga saya juga kan long distance, long distance. ya gitu. Itu tuh perjalanan Jakarta Bandung tuh emang bisa kayak 6 jam sih. Iya. Kalau bawa mobil tuh 6 jam. Oh, Iya bener deh, iya. macet banget Macet gitu. banget. Cipularang udah ada, MBZ sih masih jauh ya. Masih Cuman jauh. itu macet banget sih, bisa Iya. kayak sampai 6 jam sekali jalan. Benar. Iya, jadi gara-gara kayak gitu kayak ya komunikasinya jadi buruk lah gitu. Sempet strugglingnya. Struggling. Iya, kayak misalnya nih contohnya ya. Boleh deh biar mungkin teman-teman ada yang relate juga ya. Relate ya, maksudnya gimana? Iya, kebetulan emang hubungan aku sama suami aku tuh kayak susah gitu loh buat kabar-kabaran gitu. Jadi kadang-kadang aku juga jadi worry, apalagi perjalanan dari Bandung ke Jakarta gitu ya. Sempat waktu itu tuh kayak gimana ya, waktu itu aku udah mau jalan ya gitu tuh dari jam abis maghrib gitu ya. Terus tiba-tiba itu kan harusnya kalau 6 jam ya at least lambat-lambatnya jam 12 udah sampai dong gitu kan. Terus sampai jam 3 pagi tuh nggak ada kabarnya gitu kan. Gue telepon nggak aktif gitu kan. Kalau misalnya nggak diangkat masih mendingan nih, mungkin ketiduran nih atau enggak. Kenapa tapi ini nggak aktif gitu kan. Terus kayak waduh gimana cari kemana nih gue gitu kan, kayak galau gitu jadinya. Terus ya udah telepon jasa marga deh gue gitu. Jasa marga terus kayak terpantau gimana ya Pak, di perjalanan di arah Bandung ke Jakarta ada sesuatu nggak ya gitu. Terus alhamdulillah nggak ada apa-apa sih gitu. Ya walaupun akhirnya kayak suami aku baru ngabarin pas subuh gitu, habis subuh ternyata ketiduran. Ya ampun, itu sih emosi sih. Iya, selain worry ya. Worried sih ya, worried maksudnya perjalanan, udah worried jadi emosi juga gitu. Bener, sih. ya, emosi sih, takut juga ketiduran terus lupa buka jendela kayak gitu. Oh iya benar-benar sih, jadi banyak banget sih ini ya. Gitu sebenarnya gitu sih salah satunya ya, komunikasi yang kayak yang buruk tuh gitu deh gitu. Terus akhirnya makanya Dede memutuskan untuk ikut ini gitu. Memutuskan ya udah deh ikut ke Bandung aja deh aku gitu. Ya udah. Jadi ini ya berbesar hati untuk dia. Soalnya aku juga kan LDR ya sebenarnya, tapi baru pindah ke Bandungnya udah 6 tahun nikah kayaknya. Sih sebenarnya sih emang tujuannya cari mungkin ada rezeki lain ya, tapi emang ternyata di Bandung 3 bulan struggling cari kerja susah juga sih gitu. Terus ya habis itu hamil gitu. Sempat maaf ya nih ya, sempat nyesel sedikit nggak? Maksudnya di sini mungkin udah cukup settle kerjaan apa segala macam, terus berkorban gitu ya untuk ikut suami, sempat nggak ada? Sebenarnya sih kepikiran gitu, suka kayak ya gimana, kenapa ya gue pindah ya gitu. Cuman emang lagi-lagi kan kalau keputusan kayak gitu kan aku juga kan, maksudnya ada peran serta aku. Kalau aku bilang enggak kan nggak akan kejadian gitu kan. Jadi ya udah gitu, mau gimana lagi gitu. Ya udah sekarang mikir apa yang bisa gue buat gitu, apa yang bisa aku buat gitu. Jadi cinta mengalahkan penyesalan nggak ya? Cinta mengalahkan enggak sih. Inti ya gitulah. Terus gimana di Bandung gimana? Ya udah terus di Bandung habis itu aku kebetulan setelah itu aku sempat bikin bisnis F&B invest gitu ya, berupa food truck ya. Terus kayak berjalan beberapa tahun, udah balik modal sih, terus udah berhenti gitu. Terus akhirnya ya udah kebetulan adik ipar aku ingin buka agency gitu di Bandung ya. Terus ya udah akhirnya aku join tuh sama dia gitu. Ini agency modeling atau agency modeling? Modeling dong. Asuransi ya. Asuransi. Jadi ini cikal bakal jadi agent asuransi tuh berarti karena join sama adik ipar. Iya, sebenarnya ada cita-cita jauhnya juga sih. Oke, apa itu kalau boleh sharing? Jauhnya tuh emang dari dulu ya sebenarnya sama kamu juga gak sih Kak? Dulu kan kita suka ikut kayak kelas-kelas financial planner. Itu emang pengen ngambil nih gitu. Cuma itu terbatas lah uangnya, kayak kayaknya mahal nih gitu. Jadi kayak setelah tahu asuransi tuh kayak merupakan bagian dari financial planning, terus aku kayak ya udah gitu. Kita apa salahnya sih gitu. Terus kan ya udah dari situ kan kita juga bisa mendapatkan komisi gitu kan gitu. Gitu sih awal mulanya. Jadi tuh asal masalahnya karena itu ya, kenapa mau jadi agen asuransi gitu. Terus mungkin ya tadi ya yang aku bilang kan kayaknya jadi agen asuransi sering banyak
ditolak-tolakin bahkan teman sendiri gitu. Karena kan maksudnya masarinnya dari mana sih awalnya kalau bukan dari teman, bener gak sih? Iya benar sih. Aku tuh kalau awalnya kebetulan kan di Bandung ya ada lah ibu-ibu teman sekolah ya. Itu tuh emang lagi nyari asuransi. Oh jadi pas banget ya? Pas banget kayak ya. wah nih gue jadi agen dulu deh gitu. Iya. Jadi klien pertama ibu-ibu itu benar. Udah punya klien ini ya, maksudnya sebelum jadi agent sebelum belajar gitu. Iya gitu pas banget. Komisi pertama aku itu adalah buat bayar DP kontrakan. Wih. Keren gak tuh? Keren. Pas lah ya datang di saat yang tepat gitu ya. Susah gak sih jadi agen asuransi itu? Penasaran. Sebenarnya sih kalau aku ya awal-awalnya sih emang kalau cari klien gitu susah ya. Cuman ya itu kan awalnya udah ada satu. Terus begitu ada satu pasti kan kedengeran nama yang lain gitu ya. Ya udah awal pasti dari situ sih. Ya, emang kita juga harus proaktif tapi juga nggak ganggu gitu loh. Aku tuh kayak udah ngeliat kalau gelagat-gelagatnya kayak nggak mau ya udah jangan dipaksa gitu. Terus, kita sih nggak pernah ngerasa terganggu ya sama Dede. Jadi mungkin apa karena teman kali. Jadi maksudnya kayak emang jujur gitu, sincere gitu kayaknya. Iya sih alhamdulillah. Ya suka duka tadi ya, suka duka ya. Ada. Sebenarnya dukanya tuh itu sih, maksudnya kayak kadang salah komunikasi gitu ya. Misalnya ya kadang yang kita ngerasa udah ngejelasin, cuman ternyata nasabah kayak nggak mendapatkan yang dia inginkan. Misalnya kayak tiba-tiba nggak diklaim gitu, karena itu kasus yang harus diinvestigasi dulu gitu misalnya. Terus kayak nasabah sedih gitu, aku juga jadi ikutan sedih gitu kan. Kayak dia ngerasa kayak aduh beli kok jadi kayak susah banget sih dipakainya, kok jadi kayak nggak guna sih gitu ya. Aku jadi kayak aku nggak pernah maksud gitu loh gitu. Aku tuh sebenarnya pengen nolongin, cuman kan itu keterbatasan. Aku kan sebenarnya perantara ya, aku bukan pembuat keputusan gitu sih. Jadi aku berusaha untuk gimana caranya komunikasi di awal yang baik gitu. Jadi mereka ngerti apa yang mereka beli gitu sih. Ngejelasin ini ya berarti ya. Pentingnya membaca polis ya. Benar-benar. Gitu. Nah terus kan sekarang nih nggak tahu ya kayak beberapa tahun terakhir ya udah ya tadi ya akhirnya cita-citanya tercapai. Akhirnya di 2022 ada uang nih gitu. Jadi curhat. Maksudnya ada budgetnya lah buat aku ngambil kelas gitu ya. Udah akhirnya, dan kebetulan emang di asuransi tuh kayak leader aku tuh kayak memotivasi gitu lah, kayak nanti kalau misalnya lo ngambil buat ujiannya bisa sih sebenarnya dia dibayarin gitu. Terus kan udah termotivasi gitu kan. Ya udah, jadi aku alhamdulillah ya udah di bulan Juni 2022 tuh ya udah tersertifikasi gitu jadi financial planner. Akhirnya gitu. kesampaian. Gitu. Jadi kemarin ya aku sempat curhat juga nih di sini kalau sebenarnya dulu kan pengen bikin podcast kalau aku udah jadi CFP gitu ya. Cuman emang kan kayak udah sempet ngomong juga lah ya. Aku pengen jadi CFP, nanya-nanya juga. Cuman ya sampai sekarang ternyata belum kesampaian. Podcastnya duluan deh gitu. Doain ya CFP-nya nyusul juga. Itu proses. Semua kan indah pada waktunya. Benar gak guys? Benar guys. Nah kalau di ini ya sebagai CFP sendiri gitu. Gimana sih gitu ya ceritanya gitu, kalau mungkin apakah yang dirasakan waktu jadi agen asuransi itu juga terulang lagi, susah nyari klien apa segala macam, atau gimana? Challenge-nya di mana? Ya sebenarnya awal mulanya tuh aku jujur agak beruntung ya Kak. Bukan agak beruntung, jujur beruntung gitu, karena kebetulan punya teman yang followernya banyak gitu, dan dia kayak willing buat mengiklankan aku gitu, kayak kebetulan dia life coach gitu ya. Terus dia kayak ya udah mengiklankan punya teman financial planner untuk 100 orang pertama gitu. Dia bakal cuman misalnya bayar 100.000 aja gitu. Nah di saat itu klien untuk one on one tuh berdatangan gitu. Jadi aku sempet 2 bulan tuh sehari sempet kayak 3-4 klien 5 klien gitu. Itu kayak ya udah alhamdulillah dari situ. Terus kayak dari situ kan jadi ada jam terbang ya. Habis jam terbang terus ya udah mulai adalah panggilan untuk ngisi acara-acara di perusahaan gitu. Dan begitu udah ada portfolio kan
ya ada aja gitu kan. Ya udah terus sebenarnya dan kita harus rajin juga sih sebenarnya untuk bikin konten gitu karena itu yang bikin kita eksis terus gitu gitu sih. Makanya yang tiba-tiba gue kaget tuh. Ada muka gue. Ada. Si Dede TikTokan pakai muka segede-gede gaban. Ini ya aku share juga sih pada akhirnya. Tapi kayak yang ini ngapain ya? Sorry. Emang kayak ya gitu sih. So manis gitu kan. Tapi ya gak apa-apa. Tapi emang sih. manis beneran loh guys. Iya, Hasilnya. manis. Dan emang kontennya sebenarnya bermanfaat Bagus, sih. Cuman edukatif. kadang muka segede jeblok Iya sih. agak ganggu ya. Mungkin gue harus modal kayak beli peralatan ya kayak gini podcast gitu. Benar. Terus selanjutnya mungkin ada harapan Dede ke depannya. Goals ke depannya sebenarnya aku lebih ingin lebih banyak klien, lebih besar lagi bisnisnya, lebih banyak bantuin orang gitu sih. Gitu. Mungkin nih ngelihat kondisi perekonomian sekarang yang ya inilah ya kita tahu lagi agak susah gitu. Banyak juga teman-teman yang kehilangan pekerjaan gitu ya. Betul. Nah kalau aku sendiri sih sempet gitu kayak beberapa kali maksudnya nyari kerja juga kan emang agak susah gitu ya. Terus kayak coba deh cari-cari yang ini ya. Aku suka saran coba lihat-lihat remote jobs atau kayak jadi agen asuransi aja gitu. Itu jadi agen asuransi itu, mungkin Dede boleh cerita kali ada teman-teman yang emang lagi butuh kerjaan juga atau misalnya ya sebagai sampingan gitu. Sebenarnya cara jadi agen asuransi tuh kayak harus tes dulu atau gimana atau harus modal berapa sih gitu ya? Maksudnya biar teman-teman tahu aja gitu kalau misalnya memang ternyata pengen jadi agen asuransi seperti apa. Kalau mau jadi agen asuransi nih ya guys ya gitu. Ya pertama-tama ya kita ada tesnya dulu sih, maksudnya namanya tes AAJI gitu ya. Itu tes jadi kita nanti sebenarnya kalau kita udah jadi kita join dulu ke perusahaan asuransi, kita akan diajarin produk-produknya apa aja, terus asuransi itu kayak gimana gitu. Nanti kita ikut AAJI itu ketika kita udah tersertifikasi sebagai agen, ya udah kita baru mulai memasarin produk gitu sih. Ya gitu. Kalau aku sih dulu awalnya malah udah tahu ada klien dulu tuh baru ini. Ya sebenarnya kita ngelihat maksudnya peluangnya itu jujur masih gede banget sih sebenarnya di asuransi karena setiap orang yang udah sadar gitu tentang perencanaan keuangan pasti butuh akan merasa asuransi itu butuh buat proteksi, buat manajemen resiko gitu sih. Ya, jadi lebih secure ya. Jadi lebih secure. Benar sih. Kita aja kan kayak aku aja asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi mobil. Sampai sekarang kalau traveling juga ngambil insurance. Ya gitu sih ya buat antisipasi aja ya karena kan katanya hari apes tuh nggak ada di kalender. Benar. Betul. Oh ya dan ada biayanya sih, biaya untuk ujian ya nggak besar sih gitu. Sekitar 250.000. Oh 250.000 oke. Ya jadi mungkin buat teman-teman kalau yang ya itu ya lagi butuh tambahan atau butuh pekerjaan dengan modal 250.000 gitu. Nanti bisa diasuh sama Dede juga. Iya boleh juga boleh. Nanti bisa hubungin aku aja gitu, di Instagram aku. Dek, boleh nggak sharing ke teman-teman semua tips and trick sukses menjadi agen asuransi? Sebenarnya jangan takut duluan sih, jangan takut untuk mulai duluan gitu. Sebenarnya tujuan awalnya adalah kita bisa milih untuk nggak ngapa-ngapain gitu, tapi semakin kita bisa bermanfaat untuk orang banyak melalui cara apa aja itu sih yang paling penting gitu. Nah itu gitu. guys. Dan ya belum tadi baru awalnya. Oke, masih banyak. Iya. Lanjut nomor 2 lanjut. Iya ya udah jangan takut terus dijalanin gitu. Tuh guys benar banget tuh. Jadi emang sebaik-baiknya kita hidup tuh kan katanya yang paling bermanfaat buat orang lain. Iya, jadi betul. Keren banget ya. Jadi emang ini ya maksudnya niatnya tuh juga niat dari awal membantu orang lah gitu ya meskipun ya cari cuan juga bener nggak sih? Kan gitu. pengen bermanfaat buat diri kita juga dong ya. Dengan dapat duit sebenarnya kan bermanfaat. Terus kan belajar produk gitu kan jadi ada sesuatu yang kita pelajarin juga gitu kan.
Ya, oke, thank you. Thank you banget, so much Dede sharingnya. Berkenan datang ya. Jadi hari dapat ini. insight Sama-sama, baru. Ninta dan Yasmin. Suaranya juga abis nih kan. Thank you banget Dede. Terima kasih banyak ya Sama-sama. udah Ninta, sempetin datang ke Yasmin. sini, sharing-sharing insight-nya yang mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Dan doain juga aku segera nyusul jadi CFP. Amin ya, guys. Bisa Kita pasti doain. guys. Nanti kita bikin perusahaan. Bikin perusahaan sama saya. Dek, sekali lagi terima kasih ya udah Iya, berkenan sama-sama. datang di cerita orang biasa. Ya, sama-sama ya. Episode perdana. Episode perdana tamu agung guys. Sama aku. Nah ini ada sedikit persembahan Ini sesuai Sedikit dengan ini konten ya. Instagram gue ya. dari Muka kita. semua ya. Muka Yeay. semua ya. Yeay. Makasih ya Ninta Yasmin. Akan Terima aku pajang. kasih. Dek. Itu Boleh perangko tunjukin. loh by the way. Perangko lihat nggak? loh. Oh iya. Jadi unik sebenarnya ya. bisa dipakai Bisa tapi dipakai tapi sayang ya. sayang nggak sih ya? Oh, iya Cuman sih. ya iya maksudnya itu konsepnya adalah itu perangko beneran Oh. gitu. Ada kan perangko 5.000 ya kan. Iya. Ya yang nerima harus kayak seseorang yang merasa gue penting sih kalau nganter. Dibuang deh. Dibuang. Ya, selesai lagi. Boleh diliatin ke teman-teman Ini semua. guys. Tuh perangko tuh ya Perangko ya. Bisa bikin juga di Ninta. di kantor pos. Di kantor pos. Ya. Oke. Oke, thank you. Thank Nih, you seru semuanya. ya cerita-cerita Seru Dede banget. hari ini ya. Ternyata ya nggak susah ya jadi agen asuransi. Iya, yang penting ada kemauan. mencoba Kita juga dan dijalanin ya, benar dijalanin ya, dan kita juga gitu. ini kan niat kita ya dari awal ya. Hmm. Ini membantu. Kadang-kadang untuk Sekarang mencapai juga ya. suatu tujuan itu kayak harus ada lewat di tengah-tengah dulu Yes. gitu. Enjoy the process, guys. Enjoy the process, tapi jangan terlalu enjoy prosesnya maksudnya. Benar-benar. Benar-benar kan harus ada tujuan yang jelas Yes, ya, bener ya. betul, Tadi kayak betul. Dede tujuannya CFP, lewat dulu sana sini ada Yeah. food truck lah, apalah, terus sampai agen asuransi dan CFP Iya. ya. Semoga Dede Oke. makin sukses juga. Amin. ke depannya. Sukses ya deh, berkah juga untuk Amin. semuanya. Oke. Kalau teman-teman ada yang mau konsultasi Ya. nih, ngerasa kesulitan membuat perencanaan keuangan atau kayak Atau ngerasa juga kok duit gue habis terus sih betul. gitu ya. Atau juga Boleh. mungkin membutuhkan asuransi ya, pengen tanya-tanya Iya, boleh, ya, boleh konsultasi banget. ya. Nanti silahkan Boleh langsung. banget, langsung ke Instagram Nah, ini ya. @dede_andia. Oke. Stay tune ya Stay tune. teman-teman. Oke. Thank you teman-teman semuanya. Semua orang punya cerita termasuk kamu. Thank you, bye-bye. Bye.